Kita awalnya di alam roh, dan kita nggak menetap di situ. Keluar dari alam roh, masuk ke alam rahim. Di alam rahim 9 bulan 10 hari. Nggak netap juga di situ. Keluar ke alam dunia. Di alam dunia ini kalau ikut Nabi 63 tahun. Setelah itu kita nggak menetap di sini. Lalu kemudian pindah ke alam barzakh. Di alam barzakh juga kita nggak menetap, menunggu hari kiamat. Setelah itu kita keluar lagi. Setelah melewati proses-proses antrian yang panjang, screening segala macam, barulah ke tempat yang abadi, surga Jannatul Firdaus. Bapak Ibu tentu dengan profesinya yang bermacam-macam. Ada lawyer, pengacara, advokat. Berjuangnya ya dengan pengetahuannya tentang hukum-hukum itu, hukum konvensional itu, hukum Belanda itu. Karena siapa yang bisa menolong ustadz kalau dikriminalisasi, kalau bukan mereka yang tahu hukum itu. Lalu kemudian ada yang, cuman saya dengan Pak Rizal ini terkecoh, ketemu pakai baju tentara, ketemu lagi di pondok pesantren, tahu-tahu rupanya dokter. Nah itu kan kena semua. Artinya apa? Dokternya ada, tentaranya ada, tapi jiwa agama ada. Tiga-tiga ada. Dokter ada, tentara ada, agama ada. Ada orang yang tentara aja, tapi agama belum ada. Insya Allah kita dakwahi. Ada dokter ada, agama ada, tapi dia bukan tentara. Bukan dokter, bukan tentara, nggak taat agama, mati aja. Apalagi mau kau bawa menghadap Allah SWT? Kita ini paling nggak ada satu bekal kita mau kita bawa menghadap Allah. Kira-kira kalau kita menghadap Allah tuh bawa apa? Nggak mungkin kita. Kau mau menghadap aku bawa apa, kata Allah SWT? Datanglah satu orang menghadap Allah. Ya Allah, aku membawa sholatku. Masuk dari pintu babus sholah. Ada pintu surga itu namanya babus sholah. Inilah untuk orang yang banyak sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat tasbih, sholat hajat. Ada pula pintu babur rayyan. Nah inilah untuk yang puasa. Saya tidak sedikit pun mengecam, mencela siapa yang puasa sunat, silakan. Yang tidak puasa sunat, keterlaluan. Yang bisa 10 hari, saya salut. Paling enggak nanti 3 hari, 9, 10, 11. Enggak bisa 9, 10, 11, 9, 10. Enggak bisa 9, 10, 10 saja. Insya Allah jatuh pada hari Sabtu. Pas hari Sabtu jadwal kami touring. Enggak bisa digeser lagi, udah janji. Apa yang penting sahurnya banyak-banyak minum. Oleh sebab itu ini semua bekal kita menghadap Allah. Tapi kata Nabi SAW, ada seseorang yang masuk surganya bukan dari pintu babus sholah, bukan dari pintu babus sodaqah, bukan dari pintu babul jihad, bukan dari pintu babul rayyan. Dia masuk surga dari pintu yang mana saja dia suka. Dan di antara sahabat yang masuk itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar terserah mau pintu mana saja, karena kuncinya kunci bebas akses. Dia bebas, tidak terbatas dengan apapun, masuk saja dari pintu yang mana dia mau. Insya Allah kita semua 100 sahabat ini tergolong itu, insya Allah, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kalau mau masuk dari babu sholat, ya sholat sunatnya diperbanyak. Saya tadi lihat Ustadz Somad rajin ya, begitu salam langsung berdiri sholat sunat. Itu sholat jamak. Saya musafir ya, oleh sebab itu ada masuk dari babur rayyan, puasa sunat. Ada masuk, kemarin saya sosialisasi wakaf di rumah sakit. Datang satu Pak dokter, saya Ustadz Somad kena sakit gula sudah 17 tahun. Sampai puncak putus asa saya makan semua yang manis-manis karena saya mau mati.
17 tahun kena sakit gula, saya pikir untuk apa lagi nahan-nahan, toh ujungnya mati juga. Akhirnya gimana ceritanya dapat ilham puasa sunat sembuh total setelah 17 tahun. Obatnya puasa sunat. Sebetulnya Pak Dokter nih mau menjelaskan saya bahwa di antara untuk menangani COVID ini dengan puasa sunat. Ustadz Somad kalau cuci tangan itu virus nggak mati Ustadz. Yang mati itu kuman katanya. Cuman saya nggak nanya apa beda virus sama kuman. Masa profesor nanya? Jadi Ustadz, cara mematikan virus itu jangan kasih dia makan. Makanan virus itu gula. Kalau kita puasa, gula kita turun. Virusnya, pas virus mau mendekat dia lihat, nggak usah lah, nih gulanya dikit gitu. Nah, oleh sebab itu maka Ustadz cuma ngomong puasa, Ustadz sendiri nggak puasa. Saya musafir. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, insya Allah Jumat puasa. Jumat tanggal 9, Sabtu tanggal 10. Kalau bisa 3 hari bagus, nggak bisa. Dan ternyata ini nanti kalau saya cerita menurut aspek kedokteran kesehatan, man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Siapa yang ngomong bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Saya khawatirnya 100 sahabat mendengar ini, loh ini kok Pak Dokter nggak pernah ngomong ini. Nah, tapi insya Allah kedatangan Nabi Muhammad SAW itu mukjizat luar biasa. Apapun yang dia katakan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kebersamaan Bapak Ibu ini ada limit batas waktunya. Iza jaa ajaluhum, kalau ajal itu sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda sesaat, wala yastaqdimun. Teman saya sama-sama kuliah, sama-sama satu kelas, sama-sama duduk di samping, sama-sama hampir dilempar pakai penghapus sama dosen. Sama-sama sarapan pagi, sama-sama teman akrab, meninggal. Lama saya berpikir, kenapa bukan aku yang mati? Kenapa dia yang meninggal? Lama saya merenung, lebih kurang 1,5 tahun yang lalu. Jadi memang kehilangan kematian kawan dekat, sahabat, dan mau tidak mau kita semua pasti akan melewati itu. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti kita akan mati. Oleh sebab itu, kalau saya duluan atau Bapak Ibu dulu, saya terserah aja. Karena pada prinsipnya kita memang tidak pernah menetap di suatu tempat. Kita awalnya awalnya kita di alam roh. Setelah kalau 1 roh, kalau 2 ruhani, kalau 3 arwah. Ustadz, alam roh apa alam arwah? Sama, kalau 1 roh, kalau 3 arwah. Bahasa Arab begitu, beda antara tunggal dengan jamak. Kalau bahasa kita sama aja, 1 buku, kalau banyak buku-buku. Kita awalnya di alam roh dan kita nggak menetap di situ. Keluar dari alam roh, masuk ke alam rahim. Di alam rahim 9 bulan 10 hari, nggak netap juga di situ, keluar ke alam dunia. Di alam dunia ini kalau ikut Nabi 63 tahun. Setelah itu kita nggak menetap di sini, lalu kemudian pindah ke alam barzakh. Di alam barzakh juga kita nggak menetap, menunggu hari kiamat. Setelah itu kita keluar lagi, setelah melewati proses-proses antrian yang panjang, screening segala macam, barulah ke tempat yang abadi, surga Jannatul Firdaus. Pak Ustadz, nanti kalau kita di surga itu ketemu lagi enggak? Nabi yang ngasih jawaban. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang soleh itu nanti kami pertemukan dengan dzurriyyatahum, anak cucunya. Kita punya ayah kita punya ayah lagi, ibu kita punya kakek nenek. Mereka pernah cerita, tapi kita nggak ketemu. Kita penasaran, ketemu nanti dengan mereka. Cuman di surga itu nggak ada orang tua. Makanya waktu Nabi bilang la yadkhulul jannata ajuzun, enggak masuk surga orang tua, nangislah yang tua-tua. Masa kami beribadah enggak masuk surga? Kata Nabi, masuk surga itu umurnya 30, 31, 32, 33.
Masuk akal, logis. Masa iya masuk surga umur 80 dikasih kacang goreng, gimana ngunyahnya? Jadi masuk surga itu kita muda lagi. Jadi kita ketemu dengan mereka penghuni surga. Usia bisa menikmati hidup adalah 30, 31, 32, 33. Oleh sebab itu masa-masa muda, masa keemasan. Oleh sebab itu maka orang beriman selalu diberikan motivasi. Kalau di dunia ini dia tidak terlalu cinta, karena kalau terlalu cinta dengan dunia ini itu akan ditinggalkan juga. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu terlalu cinta kepada dunia, kamu takut mati, membuat kamu menjadi pelit, bakhil, kedekut, medit, apa lagi? DST dan seterusnya. Dan pada akhirnya semua yang dikumpul itu tinggal, diambil ahli waris, balik nama, selesai, habis tamat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Peci tinggal, baju tinggal, celana tinggal, bawa kain kapan. Oleh sebab itu sultan-sultan di Turki itu sorbannya besar. Saya dulu heran kenapa sultan di Turki itu besar, rupanya itu kain kapan. Supaya penguasa-penguasa itu selalu ingat mati. Kain kapan itu dililitkan kepalanya. Cobalah perhatikan sultan di Turki, supaya dia ingat mati. Sahabat Nabi itu ada yang tulisan di cincinnya, wakafa bil mauti wa'iza, cukuplah kematian sebagai nasihat. Ibu-ibu kalau mau buat liontin bagus juga. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Setiap ngelihat itu tapi ujung-ujungnya sedekah. Saya nggak pernah ceramah ngajar, mari ayo bersedekah, enggak. Saya cuma cerita aja. Bapak Ibu semuanya akan tinggal, semuanya. Alhamdulillah 100 sahabat programnya luar biasa. Bahkan program membangun masjidnya sampai ke Yogyakarta. Jangan mati sebelum bangun masjid. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah suatu tempat dalam surga. Mudah-mudahan kita semua sebelum mati bangun masjid. Nama masjidnya apa? Nama masjidnya selamat datang di masjid daripada beli motor gede. Hah? Biasanya nama masjid Masjid Al-Ikhlas, Masjid At-Taqwa. Ini nama masjid Bapak kok masjidnya daripada beli motor gede. Rupanya nggak jadi beli motor gede gara-gara bangun masjid. Cuman panitia agak susah itu nyebutnya. Adapun perolehan infak sedekah pada hari ini di masjid daripada beli motor gede adalah adapun kepada payah. Tapi itu motivasi yang luar biasa. Ustadz Somad sudah ada bangun masjid? Utuh satu masjid enggak, tapi beberapa ini ada